Yo, bes. Halo guys, welcome back to channel Yaser anjing. Anjay. Jadi sekarang kita lagi ada di Lembang. Jadi kan aku tuh sekarang kali ini teh siap. Orang ngobrol. Kita ngobrol cuma soal politik. Kumaha gimana perasaan mana sekarang udah 18 tahun. Jauhan 20. Gimana perasaannya udah 18 tahun? Ya, alhamdulillah 18 tahun masih dikasih umur sama Allah ya. Alhamdulillah masih sehat walafiat, masih bisa merasakan oksigen, itu berkah sih. Nah, terus yang lain tuh aku rasain ya, tapi nggak kayak umur 18 jadi langsung pribadi yang baru gitu, kayak harus dicicil gitu. Kita buang kebiasaan lama, yang negatif thinking ke orang kita buang. Kita ganti replace dengan pikiran yang positif. Jadi kita harus tahu kausalitas kenapa orang melakukan hal tersebut. Jadi Ini pengertian kausalitas. Iya, di sini di bawah ya. Jadi ya begitu ya, udah diniatin lah. Semoga kedepannya jadi orang yang lebih baik. Kira-kira emang kenapa kita mau berubah jadi orang yang lebih baik? Jadi ini itu ya, udah 17 tahun 18 tahun yang lalu, 17 terus 18 aku ngerasa kayak tidak bisa menerima perspektif orang lain, guys. Kayak udah aku paling benar sedunia gitu. Aku teh keras kepala, terus teh dia nggak bisa nerima perspektif orang lain, itu dikit-dikit marah. Nah itu teh hal-hal yang krusial yang harus dihilangkan. Janganlah ke bawah sampai nanti pas sudah berkepala dua ya, kita harus hilangkan. Udah ngerasain dampak negatifnya gitu. Udah ngerasain banyak, guys, dampak negatif. Jadi buanglah selagi bisa. Sampai konten yang sangat penuh dengan Inspirasi. motivasi, sangat super sekali. Ya jadi 18 tahun ini juga, guys, ini aku udah legal beli rokok. Ini ada bacaannya kalau kalian bisa lihat ya. Dilarang menjual kepada usia di bawah 18 tahun. Nah, aku udah legal sekarang. Rokoknya kenapa Surya Pro nih? Ini iya rokoknya kenapa Surya Pro? Karena dulu tuh kan rokok aku signature ya. Nah, signature. Terus tuh kayak udah bosen gitu. Jadi kita lihat lah rokok artis. Udah nyobain Marlboro Black. Marlboro Black emang siapa artis sama Marlboro Black? Ada tapi lupa. Terus teh Marlboro merah. Oh, dari saha. Banyak lah ya Marlboro Banyak. lama. Nah, Bergaya. nah, terus filter black, jarum black maksudnya. Jarum Black siapa tuh? Dedi. Oh, mantap. Oh, Siapa tahu nonton. ya, siap. Nah, terus tuh yang terakhir, yang pilihan the best choice itu adalah rokok Ardhito Pramono. Mantap. Nih guys, aduh ini tidak di endorse tapi enak, murah. Sampurna pernah nyoba. Sering, tapi kalau lagi banyak duit gitu ya. Kalau lagi biasa. Emang Sampurna rasanya paling sempurna ya? Tidak juga, kurang najong, Kurang kalau nggak tahu najong kurang nyepak, kurang nyentak. kurang nampol. Kalau ini apa namanya? Jarcok enaknya kira-kira pas lagi apa tuh? Wah, Jarcok enaknya pas lagi naik gunung. Lagi naik gunung. Wah,
gitu, nggak ada obat. Wah, cure. Tapi lagi ya, oh ya ngomong ngerokok nih, kira-kira waktu itu biasanya orang tuh ngerokok tuh mulai ngerokok tuh karena sesuatu hal gitu ya, karena Oh iya. ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, terus dia akhirnya memutuskan oke ini harus dilampiaskan ke rokok gitu. Tapi Oh. kalau Bung Nes Oh, siap. waktu itu karena apa nih? Jadi kalau saya boleh cerita, jadi gini. Dulu aku tuh anti rokok ya dari kelas 7, dari lahir sampai 1 SMA, semester ya baru masuk lah semester 1, semester 2, kelas 10. Aku tuh memang anti rokok ya. Aku mengkampanyekan diri aku. Aku pernah mengkampanyekan diri aku sebagai ketua organisasi dengan visi dan misi tidak ada yang boleh merokok. Nah itu bodoh banget ya, saking denialnya sama rokok. Jadi dulu denial banget. Nah pas ada satu kejadian, aku mulai pindahan dari Balikpapan. Nah habis pindahan tuh ya shock lah lihat perbedaan lah pendidikannya. Ya pendidikannya lebih ambis, lebih lah pokoknya mah. Nah terus tuh aku dengan gaya belajar aku yang masih di Balikpapan, aku terapkan di sini dan hasilnya aku ranking terakhir. Nah itu yang bikin aku nyobain ngerokok pertama itu honey pop. Nah honey pop itu cuma 2 batang itu. Kenapa 2 batang itu? Masih belum ngerasain enaknya. Ya, kan ada hani-haninya ya udah beli 2 batang. Nah terus itu teh vakum 6 bulan sampai kelas 11 atau berapa? Ya 11, kelas 11 tuh ngerokok 2 bulan. Ngerokok apa ya, signatur lagi. Baru signatur berarti ya, baru signatur. Udah tuh 3 bulan kemudian aku berhenti guys karena mau akpol. Mau akpol stan sama akpol gitu waktu itu. Nah 3 bulan itu berhenti. Nah ya jadi sakit hati lah dengan ya seleksi yang begitulah ya, kalian tahu sendiri ya. Jadi ya dilampiasin lagi ke rokok. Nah sampai sekarang itu ya ngerokok lah sampai sekarang. Jadi dengan ada faktor-faktornya, bukan itu aja sih, kayak ajakan teman juga ada pastilah. Ya tapi fun fact ya, ini selama aku hidup 18 tahun belum pernah nyobain alkohol guys. prestasi. Biasanya orang katanya sih, orang tuh nyoba alkohol tuh pasti dimulainya dari rokok dulu. Mungkin aja ini belum sampai fase dia untuk nyoba alkohol, tapi semoga tidak nggak baik lah kayak gitu, nggak boleh lah. Terus ini tadi nyinggung soal pendidikan, emang kerasa banget ya bedanya. Wah. Pendidikan di Balikpapan Beda. tapi waktu itu pernah sekolahnya bukan di Balikpapan aja kan? Oh iya, jadi dicerita sedikit lah ya. Jadi pas aku tuh lahir di Jakarta. Terus tuh sekolah di Bandung selama 5 tahun. Jadi sampai SD aku pindah ke Banjarmasin. Banjarmasin itu sampai kelas, pokoknya 2,5 tahun di sana. 2 tahun. Terus tuh pindah ke Jambi, pindah ke Jambi. Terus itu aku pindah ke Balikpapan. Terus tuh aku pindah ke sini guys. Jadi 6 kota, balik lagi ke Bandung. Nah kebetulan aku punya rumah di Bandung ya, jadi ya udah netep aja di sini gitu. Udah lah ya, jadi yang pendidikannya gimana? oh ya pendidikan. Pendidikan itu udah ngerasain ya dari Sumatera, Kalimantan sama Jawa. Tapi Sulawesi belum pernah nyobain sih. Yang paling unggul itu memang pendidikan di Jawa guys. Pulau Jawa itu top lah, top markotop. Nah yang kedua itu pendidikan di Kalimantan. Kalimantan itu cukup bersaing. Banyak orang pinternya tapi belum terakui, belum dilihat lah sama pemerintah, masih tertutupi. Nah yang ketiga itu baru Sumatera sih. Sumatera berarti dari yang kamu
pernah coba itu berarti paling ya di inilah paling rendah lah. Ya bisa Dibandingin dikatakan sama iya. Jawa, Tapi Kalimantan. tidak jelek juga gitu. Ya. Terus sekarang kita ngomonginnya sekarang sampai ke depannya. Kira-kira rencananya mau gimana nih ke depannya? Oh, Mau kuliah kah kuliah. atau masih mau nyoba-nyoba akpol kah atau gimana nih? Oh ya, jadi aku pribadi sendiri ya kayak udah nggak terlalu pengen kedinasan. Jadi aku ada rencana buat ngambil Universitas Brawijaya. Nah, ya kita merantau lagi dari Bandung ke Malang gitu. Biar independen aja gitu, kayak biar bisa mandiri ya. Independen salah independen salah dong. Kayak kenapa harus Universitas Brawijaya kan? Misalkan kalau mau di luar Bandung kan bisa aja, kalau di daerah Jawa Tengah Jawa Timur kan bisa ke UGM atau UNY Iya. atau UNAIR. Nah, Tapi kenapa itu sering ditanyakan guys sama orang tua. Kenapa harus Brawijaya? Apa yang bikin kamu tertarik dengan Brawijaya? Jadi gini guys, pertama kenapa aku pengen pilih Brawijaya? Yang pertama itu geografisnya dingin kayak sama Bandung. Nah, kayak kan aku pernah tuh ke Malang tahun 2013 atau 14 gitu. Nah, di situ tuh kayak fun gitu kotanya teh, nggak terlalu riuh gitu kayak di sini. Di Bandung kan macet di sana-sana. Apa aku belum ngerasain juga di sana, cuma liburan doang, nggak tahu ya. Tapi selain dingin, ya orang Jawa kan gimana sih, ramah ya, walaupun di belakangnya ya analogi belangkon kan kalian tahu kan. Terus tuh yang bikin ya sih itu pengen coba jauh dari orang tua aja gitu, kayak pengen mandiri gitu biar nggak shock nanti kalau udah nikah. nikah kan berdua nggak sendiri? Oh iya mantap, maksudnya ya gitu, jauh dari orang tua diurus sama orang lain kan, di situ insya Allah diurus sama orang lain. Amin. Tapi jadi kalau orang Malang itu di deskripsi IG-nya ya Mau jurusan apa? oh rencana mau pengen ambil agribisnis guys. Nah Pilihan duanya mau apa? pilihan kedua itu agribisnis, pilihan pertamanya itu informasi teknologi. Iya. Kita masih istiqomah di Saintek lah. Kita tidak kita tidak murtad ke IPS. Kita tetap teguh dengan pilihan kita pertama masuk SMA Saintek. Nah, persiapannya udah sampai mana ini kira-kira? Wah, Bung, berat pertanyaannya, Bung. Jadi kelihatannya nih kerjanya ngopi. Wah, benar sekali. Ngopi rokok. Tidak juga sih. Oke. Jadi ya persiapan mah udah ada 30% lah ya. Walaupun ini udah tinggal 80 hari lagi ya. Tapi ya bisalah dengan SKS kita kejar semuanya. Insya Allah bisa. Dan jangan lupa doa sih, sholat. Semoga aja keterima ya Allah. Amin. Mantap. Ngobrolin apa lagi ya kira-kira? Kita ngobrolin pendapat. Kira-kira pendapat Anda tentang sekarang lah sistemnya, tentang cara belajar PJJ. Itu kayak gimana? Ya jadi Pendapatnya. sekarang kan kita tuh udah PJ mulai daring udah dari Bulan Maret tahun lalu, udah hampir 1 tahun ya. Nah jadi kita lihat di sini tuh kita ya jujur ini mah ya nggak direkayasa, tidak mengangkat siapapun, tidak mengangkat murid, tidak mengangkat guru. Jadi based on pengalaman pribadi. Jadi gini, kelemahan PJJ itu tuh susah gimana ya, ada sebagian murid yang susah kalau belajar nggak ketemu gitu, kayak di lewat internet online. Nah aku tuh termasuk orang yang nggak bisa diajar di internet.
Nah jadi itu sesuatu minus bagi aku. Nah kalau sistem penilaiannya itu sih kata aku kurang fair ya, kayak ya dikit-dikit alfa gitu kan, ya siapa tahu muridnya lagi kehabisan kuota, HP-nya rusak kan kita nggak tahu. Itu biasanya sebagian guru itu langsung alfain gitu, nggak mau tahu alasannya apa, langsung alfa gitu. Itu sih yang bikin berat sih, kan absen juga mengaruh ke nilai ya. Nah kemarin tuh kehadiran aku C guys karena itu, dan aku naik kelas kedua ke kelas 12 tuh bikin surat perjanjian lah di atas materai bahwa jangan telat lagi, padahal mah aku selalu absen tepat waktu, tapi internetnya itu ya IndiHome lah, biasa lah. Benar. Hah? Benar. Oke, mantap. Tapi iya sih, soal kayak gitu minusnya tuh jadi kita nggak bisa ketemu sama gurunya langsung. Tapi untuk kayak nggak fair nih sebenarnya PJJ itu kayak itu tuh bakalan ada solusinya tuh untuk orang-orang yang ya ada kemampuan juga gitu loh. Iya. Kalau kita punya kemampuan untuk les ya kita bisa les. Terus bagaimana dengan orang yang tidak ada kemampuan untuk les kan, jadi enak untuk kaum yang Menengah ke atas lah ya. tidak adil untuk yang menengah ke bawah. Iya. Kayak Susah sih. kadang-kadang guru aja, ini Bung ya, kadang-kadang guru aja cuma bisa ngasih tugas. Itu tuh nggak pernah kayak dikamerain sambil ngajar gitu. Itu nggak pernah, kayak nggak fair aja gitu. Kayak kamu ngasih tugas sementara kamu nggak pernah ngajar, kan sama aja kayak aku beli buku di Gramedia, aku isi sendiri, aku kasih ke guru, kan itu kayak sama aja sih kataku, kayak bohong gitu nilai teh. Ya gitu aja sih. Juga ya masih peralihan juga sih, tapi emang katanya kan kurtilas itu kan guru itu hanya fasilitas dan selebihnya murid cari sendiri gitu. Tapi karena kurtilas itu kayak peralihan, jadi murid-murid tidak semuanya siap juga kan untuk kayak gitu loh. Murid-murid tidak disiapkan dari awal buat untuk melakukan itu, untuk mencari sendiri. Tetap aja masih ada peran gurunya masih diperlukan juga. Cuman yang keadaannya sekarang tuh kayaknya gitu guru itu lebih udah agak lepas gitu. Iya, agak lepas tangan gitu, kayak kalau mau nilai bagus ya datang, kayak kita tuh kayak nggak, ya dicari masih dicari sih, tapi kayak kurang aja gitu, nggak fair gitu. Nagih tugas sementara gurunya nggak pernah nerangin gitu gimana mau ngerti gitu ya. Kalau dengan insting sebagai murid kita, dengan cara apa kita bisa nilai bagus tanpa belajar, ya satu, nyontek. Ya sih, ini tidak begitu terasa belajar juga sekarang. Iya. Yang guru tahu kan cuma tugas kita. Jadi kita ya udah kita bisa ngerjain dari orang lain juga. Jadi prinsipnya gini, yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Itu Keren ya.